kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Sabtu tanggal 4 Januari 2025. Doa dan renungan hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR, dengan bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita mengawali permenungan dalam seluruh hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar menunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada esokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat bahwa Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut Dia,
lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Ia membawanya kepada Kristus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita memasuki hari yang keempat di tahun 2025 dengan bacaan-bacaan Injil yang disuguhkan oleh Gereja Katolik. Hampir seluruhnya kita mendengarkan kisah dari pengarang Injil Santo Yohanes. Dan hari ini kita mendengarkan kisah tentang murid-murid Yesus yang pertama. Dan menariknya dalam Injil yang kita dengarkan tadi bahwa ketika dua orang murid yang awal mulanya menjadi pengikut Yohanes, lalu Yohanes memperkenalkan tentang Yesus kepada mereka, lalu dengan sendirinya mereka tergerak untuk mau mengikut Yesus. Dan menariknya bahwa pertanyaan yang mereka lontarkan pertama kali ketika mengikuti Yesus adalah, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Tapi apa jawaban Yesus? Yesus tidak memberi jawaban bahwa saya tinggal di Bethlehem, saya tinggal di Yerusalem, atau saya tinggal di mana. Tetapi Yesus hanya mengatakan bahwa marilah dan kamu akan melihatnya. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, jawaban Yesus terhadap dua orang pengikutnya yang baru ini, marilah dan kamu akan melihatnya, jika kita mau merenungkan lebih mendalam, mengandung arti yang sungguh luar biasa, mengandung arti yang sangat mendalam. Barangkali kita berpikir secara logika manusia bahwa jawaban Yesus itu tidak masuk di akal sehat. Masa orang tanya, "Di mana kau tinggal?" lalu kau jawab bilang, "Mari dan kamu akan melihatnya." Ini kalau kita berpikir secara akal sehat manusia tidak masuk akal. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengeluarkan setiap jawaban, mengeluarkan setiap pernyataan atas pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang banyak. Itu semua mengandung arti yang jelas. Mari dan kamu akan melihatnya. Ini mau menunjukkan bahwa menjadi pengikutnya, menjadi muridnya, itu tidak memiliki tempat tinggal yang pasti atau tidak dijanjikan sesuatu yang pasti. Misalkan ketika kita melamar di sebuah PT perusahaan, lalu di sana kita akan dijanjikan dengan jelas, dijanjikan dengan pasti bahwa setiap tanggal sekian Anda akan diberi gaji sekian. Nah, itu kan pasti, itu otomatis setiap bulan, setiap tanggal yang dijanjikan pasti kita akan menerima gaji, kita menerima upah sesuai dengan yang dijanjikan pada masa kontrak awal. Tetapi berbeda dengan Yesus, menjadi pengikutnya tidak ada upah yang pasti. Maksudnya bukan dalam hal ini bukan material, bukan uang, tetapi upah yang sangat jelas, yang sangat pasti bahwa Allah menjanjikan bahwa kita akan diselamatkan di akhirat nanti. Tetapi Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, perjawaban Yesus atas pertanyaan para murid, marilah dan kamu akan melihatnya, ini sekiranya mau membuka pikiran kita bahwa
menjadi pengikutnya, menjadi murid-muridnya, kita tidak harus tergantung pada sesuatu yang pasti, karena kita tuh akan diutus kemana saja. Jadi makanya Yesus memberi jawaban kepada mereka bahwa marilah dan kamu akan melihatnya. Karena Yesus tuh tidak hanya di satu tempat, tapi dia berkeliling semua kota, semua desa. Untuk apa? Untuk mewartakan kabar baik, untuk mewartakan sukacita Injil. Karena itu saudara dan saudari, mari sekiranya melalui permenungan yang sangat sederhana dan singkat ini, kita diajak supaya kita juga memberi diri supaya menjadi pengikut Yesus. Jangan banyak bertanya tentang di mana dia tinggal, jangan banyak bertanya tentang berapa upah atau gaji yang akan saya terima jikalau saya menjadi pengikut atau muridnya, tetapi mari kita berusaha untuk mengikuti kemana Yesus itu pergi. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih,
Kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, usaha dan pekerjaan Anda masing-masing, keluarga dan orang-orang yang Anda kasihi, pendidikan anak-anak baik di sekolah maupun di bangku kuliah, niat-niat baik untuk setia dan taat kepada Allah, senantiasa dijaga, dibimbing, dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah